Terakhir pembahasan sampai mana? Hah? Iftitah. Oh, baru iftitah. Masya Allah, luar biasa ini. Iftitah. Sekarang membaca basmalah halaman 56 bagi yang megang buku. Allah Allah Allah. Fatihah ya, halaman 55. Kemarin iftitah ya, benar Pak? Selanjutnya adalah membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah memiliki beberapa syarat, dan suratul Fatihah ini disebut dalam Al-Quran. Membaca Fatihah ini disebut dalam Al-Quran, disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani artinya ada 7 ayat yang suka diulang-ulang. Nah, ini 7 ayat istimewa di antara surah yang Nabi SAW diberikan dan tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Nabi SAW suatu ketika memanggil salah seorang sahabat. Sahabat ini lagi sholat, tapi sama Nabi dipanggil. Terus kemudian sahabat karena dia pikir dia lagi sholat, dia lanjutin sholatnya. Sampai akhirnya setelah sholat baru datang kepada baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW bilang, kenapa kamu saya panggil kok nggak datang? Kenapa kamu saya panggil nggak datang? Saya lagi sholat ya Rasulullah. Nabi SAW justru malah negur, kalau dipanggil Nabi walaupun lagi sholat datang. Kata Nabi SAW, kamu nggak pernah dengar ya? Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kalau kalian dipanggil Allah, istajibu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk memberikan sesuatu ilmu yang akan menghidupkan hati kalian. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, istajibu, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya apabila manggil. Jadi kata ulama, ngobrol sama Nabi ketika sholat itu nggak batal. Sekali lagi ya, ngobrol sama Nabi itu ketika sholat nggak batal, karena justru Nabi malah negur ada sahabat Nabi itu yang dipanggil tapi lanjutin sholat. Nah, mana buktinya ngobrol sama Nabi itu nggak batal waktu sholat? Ketika kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salam atas engkau wahai Nabi, di dalam tasyahud. Padahal ngomong kepada engkau ini nggak boleh. Bapak kalau lagi dengar ada orang sebelah lagi bersin sholat nih, aceh, terus dia ngucap alhamdulillah, kan sunnahnya mestinya yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh, batal. Kalau bapak ngedoain yarhamukallah, terus dia yahdikumullah, batal dua-duanya, karena sama-sama ngobrol. Jelas ya Pak ya? Nggak boleh. Tapi khusus untuk Nabi. Jadi kalau ada orang bersin lagi sholat, terus dia ngucap alhamdulillah, kita sunnah mengucap tashmid. Tashmid itu mengucap yarhamukallah, namanya tashmid, namanya dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau kita di dalam sholat diganti bukan yarhamukallah tapi yarhamuhullah. Yarhamuhullah, semoga Allah merahmati dia. Kita ngobrolnya ke Allah, ya Allah semoga rahmati dia, bukan semoga Allah merahmati kamu. Kalau kamu tuh berarti ngobrol, kalau dia berarti nggak ngobrol, ngobrolnya ke Allah ya. Tapi kepada baginda Nabi kita mengucapkan salam secara langsung, assalamu alaika, salam atas engkau wahai Nabi, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini membuktikan bahwa berbicara kepada Nabi di dalam sholat itu tidak membatalkan. Jelas ya Pak ya? Nah, cuma sebagian ulama ini juga ada yang mengkiaskan. Ada yang mengatakan kalau sholat sunnah dipanggil orang tua dia manggil, maka boleh ngomong. Tapi itu pendapat lemah sekali. Pendapat mazhab Imam Syafi'i, walaupun orang tua manggil,
kita sunnahnya datang, tapi batal sholatnya. Bukan berarti nggak batal ya, kayak Nabi ini kan, bukan. Nah, Nabi manggil sahabat yang sholat itu, Nabi manggil sahabat yang lagi sholat sunnah tadi itu, ternyata mau nyampein apa? Kata Nabi, ala aduluk, mau nggak saya tunjukin surat yang diturunkan kepada saya paling afdol dalam Al-Quran. Ala afdoli suratin unzilat alaiya, surat yang paling utama, yang paling hebat yang diturunkan kepada saya, kata Nabi. Tapi karena tadi dia nggak langsung jawab, dipanggil Nabi itu nggak langsung jawab, ya Nabi juga nggak langsung ngasih tahu. Jadi cuma nanya dong, mau ya Rasulullah. Udah, Nabi pun diam, karena tadi dia gantian ya. Gitu. Jadi kira-kira agak-agak ngebalas gitu boleh. Jadi misalnya telepon nggak diangkat, giliran dia nelpon kita nggak angkat. Ya gitulah kurang lebih ya. Nabi SAW itu bilang, mau nggak kamu saya kasih tahu surat yang paling utama? Mau Nabi. Nabi diam aja, nggak ngasih tahu lagi aja, nggak lanjut. Tapi saat ketika dia mau keluar masjid, udah lama nih, Nabi mau keluar masjid, baru nih sahabat Nabi katanya mau ngasih tahu tadi surat yang paling utama, paling agung dalam Al-Quran. Nabi SAW bilang suratul Fatihah, baca suratul Fatihah. Itu jawabannya. Jadi ketika suatu kumpulan daripada sahabat Nabi dipimpin oleh Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ini amir jamaah rombongan datang ke suatu kampung, terus kemudian kampung ini mereka ini kehabisan bekal, nggak ada makanan. Nah, sebagai kewajiban tuan rumah, wajib hukumnya memberi makan bagi tamu yang kehabisan bekal, yang nggak punya bekal makanan. Wajib ini, minimal minum. Nah, terus kemudian mereka datang ke satu kampung, tapi kok kampungnya nggak paham-paham ini ya. Bahkan sampai minta makanan pun mereka nggak ngasih kampung ini. Akhirnya kualat. Pimpinan kampungnya atau ketua kampungnya, ketua sukunya, ketua RW-nya, pokoknya ketuanya lah, kegigit ular, nggak sembuh-sembuh, didatangkan dokter nggak sembuh-sembuh, kualat gara-gara nggak ngasih makan tamunya. Hati-hati nih, kalau ada tamu kita cuek-cuek aja, nggak keluar air pisang nggak keluar, hati-hati nih ya, jangan ntar kegigit ular gitu ya. Akhirnya disembuhin sama dokter nggak ada yang sembuh. Terus kemudian kata si ketua kampung, tadi kita kayaknya kedatangan tamu kan, tamunya Nabi atau tamunya sahabat-sahabat Nabi. Coba salah seorang kalian cek, panggil dia salah seorang mereka, siapa tahu ada yang bisa ngeruqyah, ada yang bisa ngobatin. Ngeruqyah itu jampe bahasa kita, ruqyah itu bahasa Arab, bahasa kitanya jampe. Jadi jampe syariah tuh ada. Bukan berarti semua yang berjampe-jampe itu berarti dukun. Ini penting ini ya. Jadi bahasa itu nggak jadi masalah. Terus akhirnya disusul, dikejar sama utusan si ketua kampung ini. Terus dapatlah mereka. Ketika si utusan ini nanya, di antara kalian ada nggak yang bisa ngeruqyah, yang bisa ngejampe? Maka Abu Sa'id sebagai pimpinan rombongan, saya langsung aja berani ini dulu. Padahal nggak tahu dia bisa apa enggak. Pokoknya saya aja dulu kan, bismillah aja, pede aja dulu. Nanti urusan belakangan bisa ngobatin apa enggak kan. Kan kalau pengobatan tuh gampang aja, kita kasih obat, nanti nggak sembuh, oh lagi proses gitu aja bilangnya kan. Belum tentu kan nggak sehat gitu ya. Yang penting pokoknya berani aja dulu ngobatin ya. Nah ini pokoknya Abu Sa'id saya pokoknya bisa ngeruqyah. Ini soalnya ketua kampung kami kegigit ular bla 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 bla. Jadi kata Abu Sa'id, karena tadi kami datang bertamu sebelumnya kalian nggak bagi makan. Maka sekarang saya minta upahnya 30 ekor onta. Satu onta berapa Pak? Berapa Pak? 3 juta. Kali 30 berapa? Hah? 90 dong. Ini ngantuk atau lapar atau apa ini ceritanya ini ya? 90 juta berarti saya minta upahnya itu 90 juta sekali ngeruqyah. Kayak apa itu? Cuma karena ini ketua kampung, ya udahlah. Nggak apa-apa, 30 ekor kambing. Jadi saat ketika ruqyahnya pakai Fatihah, sembuh. Tiba-tiba sembuh. Terus kemudian dikasih 30 ekor unta, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bacain Fatihah aja. Cuman yang bacain kan Sayyidina Abu Sa'id, Pak, bukan kita. Ini kan kita abu-abu masalahnya. Jadi mau baca Fatihah 1000 kali juga belum mempan juga. Yang baca ini sahabat Nabi. Akhirnya langsung sembuh seketika itu. Faka'anna ma nasyita min iqali riwayat Bukhari.
Terus kemudian akhirnya pas mau dibawa 30 ekor kambing, maaf kambing itu dibawa, terus kemudian mau dimakan, kata Sayyidina Abu Sa'id, tunggu dulu, ini nggak benar ini, takutnya ini haram ini kita ini, karena mentarif Al-Quran. Kira-kira gitu ya, sebab ini kan yang dibaca apa? Al-Quran, Al-Fatihah, Quran kan, terus minta tarif, ditentuin lagi tarifnya, nggak main-main, 90 juta, kan keren itu kan. Nah takutnya haram. Sebenarnya itu minta tarif itu ya karena saat ketika datang sukarela nggak dijamu, itu aja sebenarnya awalnya itu. Dan ketika itu rombongan banyak, jadi wajar-wajar saja minta 30 ekor kambing. Kita nggak bisa makan dulu, kata Sayyidina Abu Sa'id, pulang dulu ke Madinah, ngadu dulu sama Nabi, curhat dulu, cerita dulu sama Nabi. Kata Nabi, hadli, saya kasih kepada saya kit'atan minha, sedikit daripada kambingnya. Mana? Kambingnya sini saya makan. Jadi Nabi nggak bilang lagi halal, Nabi langsung makan, berarti benar-benar halal. Nabi bolehin saat ketika orang ngeruqyah itu minta tarif, itu boleh. Makanya kebanyakan ulama ini memperbolehkan mentarif ngajar Al-Quran. Kebanyakan, bahkan Imam Syafi'i sendiri. Cuma secara adab nggak etis, nggak bagus, karena Nabi SAW bilang, man ta'akala minal Quran, siapa yang nyari makan dengan Al-Quran, maka laqiyallahu wa laysa ala wajhi lahmatun, maka nanti bertemu dengan Allah, di atas mukanya tuh nggak ada dagingnya, tengkorak semua, karena nggak tahu malu nyari makan dengan Al-Quran. Al-Quran ini bisa pakai beli surga, kok kamu malah nyari dunia gitu, maksudnya lebih kurang ya. Terus akhirnya Nabi makan, terus Nabi nanya kepada Sayyidina Abu Sa'id, bima adrokta annaha ruqyah. Abu Sa'id, kamu tahu dari mana surat Fatihah itu bisa ngobatin orang? Beliau nggak jawab apa, karena memang Nabi nggak ngasih tahu, cuma insting, ilham namanya. Nah ini ilham orang soleh itu kadang-kadang. Jadi kalau seandainya, dan Nabi diamkan aja, ternyata benar, Nabi nggak pernah ngajarin bahwa Fatihah itu ruqyah, cuma ilham orang soleh. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dapat ilham, insting, bacain apa ya? Bacain Baqarah kepanjangan kan? Bacain Fatihah aja yang gampang udah kan? Ternyata sembuh. Terus dari mana? Ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilhamnya orang soleh itu diakui oleh Nabi SAW. Jelas ya Pak ya? Nah ini tentang Fatihah, sedikit tentang Fatihah. Jadi saat ketika kita membaca Fatihah, kita ini sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa salah. Nggak bisa salah Pak. Bapak ngomong sama atasan, boleh salah apa enggak? Nggak boleh. Ngomongnya diatur dulu. Bapak mau interview aja, nggak sama atasan, sama HRD aja mau diterima. Ngomongnya nggak boleh salah ini. Nanti kalau ditanya ini, saya jawabnya ini. Kalau ditanya ini, saya jawabnya ini. Dipersiapkan betul-betul. Jikir-jikir lagi kalau mau nerima dipanjang gitu ya. Katanya ini mah kata yang ngelamar kerja, saya mah nggak pernah ngelamar saya mah ya. Terus kemudian belum lagi nanti kalau bicara dengan atasan, belum lagi kalau bicara dengan presiden, pasti tata bahasanya harus diatur. Gimana bicara dengan Allah? Nah ini dia, Fatihah ini ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ada syarat-syarat membaca Fatihah, wajar. Karena ini ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari, setiap kali kita membaca ayat Fatihah, Allah jawab dengan jawabannya langsung. Itu ya Pak ya, ngobrol dengan Allah. Baca surat Fatihah, syarat yang pertama, yang paling penting ini, diucapkan dengan menjaga semua hurufnya, tasydid penekanannya, panjang pendeknya 3, hurufnya, tasydidnya, panjang pendeknya. Ada bedanya, sering saya sampaikan ini Pak ya, ada bedanya memang standar Fatihah di dalam tajwid dengan standar Fatihah di dalam fikih. Kalau dalam ilmu tajwid, mana yang dengung-dengung, mana yang ditahan, mana yang panjangnya harus 4 harokat, 2 harokat, 6 harokat, itu tajwid. Tapi kalau dalam fikih, standarnya yang penting bacaannya tidak merubah makna. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya dalam tajwid, waladhdallin, keliru salah. Keliru apa salah?
Sama aja ya, keliru apa salah? Salah dalam tajwid walau do 6. Jelas ya Pak ya? Itu harus 6. Tapi dalam fikih itu sudah masuk sah. Walau dolin, nggak sampai 6 harokat pun sudah benar karena tidak merubah makna. Jadi kalau fikih itu gitu, standarnya lebih rendah daripada tajwid. Ya, yang walaupun demikian, tetapi membaca Quran dengan kaedah tajwid hukumnya wajib. Jadi kalau bacanya nggak sesuai standar tajwid, dosa. Mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Tahu ini namanya mad lazim harfi kilmi musaqqal. Tapi kalau nggak tahu namanya itu nggak apa-apa. Bagi ulama ustadz harus tahu karena itu fardu kifayah. Ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi membacanya sesuai dengan tajwid ini hukumnya wajib fardu ain. Setiap dari kita kalau baca Quran harus sesuai dengan standar tajwid. Makanya perlu berapa puluh tahun lagi kita hidup untuk memperbaiki bacaan Quran kita, Pak. Yang kira-kira bacaan kita belum beres, nggak apa-apa, nggak usah malu, bahkan belajar dari yang lebih muda. Karena ilmu itu bukan dengan pengalaman, Pak. Sekali lagi, ilmu itu bukan dengan pengalaman. Oh, saya sudah memakan asam garam kehidupan. Mau asam, mau garam, mau pedas, mau asin, mau manis, semua kehidupan nggak bisa jadi ilmu karena innamal ilmu bita'allum, kata Nabi. Ilmu itu hanya dengan belajar. Kalau nggak belajar, walaupun sudah berpengalaman, tetap aja nggak bisa. Waktu kemarin saya umroh, kemudian ada orang yang sudah haji. Saya suruh, Pak, Bapak wudhu dulu. Kan batal wudhu. Bapak masih punya wudhu nggak? Udah batal Ustadz. Ya udah wudhu dulu, kita mau sholat duha. Dia langsung megang karpet Masjid Nabawi, mau tayamum. Lah, Pak, itu toiletnya di situ. Loh, jadi menurut dia pokoknya tayamum dan wudhu itu pilihan. Boleh tayamum, boleh wudhu. Padahal udah haji, Pak. Coba ini kan. Jadi nggak mesti dengan pengalaman dan umur yang sudah tinggi, umur itu menunjukkan kapasitas dan keilmuan seseorang. Jelas nggak Pak ini kira-kira? Nah, maka khususnya bacaan Fatihah kita, khususnya dan tasyahud minimal sekali itu bacaan wajib. Bapak kita ini jangan malu untuk setoran Fatihah sama ustadz. Walaupun ustadz yang di kampung yang ngajar TPA anak-anak, coba ustadz saya mau minta dengerin Fatihah boleh apa enggak? Bapak bayar 90 juta. Kalau mau ngikutin sahabat itu maksudnya 30 ekor kambing gitu kan. Ya kalau enggak ya minimal 90 ribu lah kan. Kalau enggak ya 9.000 lah kan minimal misalnya ini kalau mau juga. Pokoknya maksud saya adalah jangan malu, Pak. Perbaiki Fatihah. Ini demi hubungan kita dengan Allah yang baik. Kacau kalau Fatihahnya bertahun-tahun kayak gitu. Terus kemudian takutnya di sisi Allah, kita nggak tahu ya, hakikatnya kan di sisi Allah. Takutnya di sisi Allah sholatnya nggak dianggap. Ini sebutnya amilatun nasibah. Kerja doang capek. Nasibah tuh capek, tapi tasla naron hamiyah, tetap aja dibakar di neraka. Ibadah aja capek, tapi karena nggak pakai ilmu, akhirnya capek doang, digaji enggak. Yang ada malah dihukum di neraka, dianggap nggak sholat. Ini kan gawat ini, Ini masalah besar ya. Jadi kalau seandainya yang dulu-dulu oke lah. Kalau Fatihahnya dulu saya nggak ngerti, tapi sekarang coba usahakan Fatihahnya dibenerin. Jangan karena kita sudah dilihat orang bagus, berarti itu menunjukkan kita bagus, kan belum tentu ya. Jangan karena kita sudah dianggap orang itu ustadz, berarti sudah ustadz beneran, kan belum tentu kan. Nah, jadi anggapan orang tidak sama sekali mencerminkan hakikat diri kita, sama sekali enggak. Mau orang bilang jelek, kalau kita ganteng mah ganteng aja. Mau orang bilang bodoh, kalau kita pintar aja. Nggak ada yang mencerminkan. Jadi jangan terlalu tersilaukan dengan anggapan orang. Orang mau bilang kita Pak Haji,
Orang mau bilang kita Pak Kiai, sekarang Bapak pakai peci putih aja udah dipanggil Pak Haji sama tukang parkir, itu cepet banget. Enak kali, nggak perlu pakai daftar haji, nggak perlu pakai nunggu, pakai peci putih aja udah di pinggiran, di parkiran, kasih Pak Haji. Langsung jadi haji Bapak, cepet kali kan? Gampang, tinggal tambahin hak depannya. Ya hak itu mungkin Habib, mungkin Haji, mungkin apalah kan, bisa aja itu hak itu kan. Gampang aja itu. Nah, maksud saya jangan sampai ragu untuk baca Fatihah. 1 hurufnya, 2 tasdidnya, 3 panjang pendeknya. Ada tasdid yang paling ngeri itu, yang paling banyak sekali kena ini di tasdid sama di huruf. Kalau panjang pendek insya Allah lah kan, karena sering dengar. Tapi tasdid sama huruf ini memang harus dilatih. Dia nggak bisa yang kita ngikutin bacaan Quran pakai transliterasi itu nggak bisa. Misal, za itu kalau di huruf bahasa Indonesia transliterasinya DZ. Coba kalau Bapak baca a'udzubillah, coba kayak apa? Nggak bisa. A'udzu, memang harus begitu. Cuma ditransliterasi, dirubah ke bahasa Indonesia kan, za itu DZ. Bo apa jadinya? DH. Berarti waladholin, benar apa salah? Salah, karena baca yasinnya pakai yasin YAASIIN. Ini keliru nih, ya asin jadinya kan. Itu nggak benar dan nggak boleh, bahkan kalau dalam kitab kitab ulumul Quran tidak boleh menulis Quran pakai bahasa selain Quran, itu nggak boleh itu, haram itu. Kalau menurut kebanyakan ulama haram itu, karena tidak akan pas yang namanya bacaan Quran Arabnya sama di Indonesia kan, gak bakal pas, gak bakal. Akhirnya ada yang baca bo itu jadi da, ghairil maghdubi dal, tapi pakai ha dikit karena nggak belajar. Wala maghdubi botnya kan, ini maghdubi d jadinya. Atau ada yang bacanya siratal lazina salah, lazina salah, lazina. An'amta, ada an'amta, ini dua-duanya ain malah ini kan. So Arab lagi. Nah, nggak bisa, memang harus belajar. Ihdinas so dirubah jadi shin. Ihdinas shirat. Nah, tetapi kalau Bapak lihat cek kamus nanti, shi dengan sirat dengan syirat ini maknanya memang tidak berubah. Maknanya berubah. Kalau berubahnya ke sin nggak berubah. Misalnya Bapak mau baca siratal ladzina jadi sin. Siratal itu mending daripada Bapak baca jadi shin. Maknanya berubah. Kalau orang nggak bisa short ya, kemudian bacanya ihdinasi jadi sin, ihdinasirat. Ini mananya nggak berubah, sama-sama artinya jalan. Sirat dengan sirat, sirat dengan sirat itu sama. Tapi kalau syirat itu tali sepatu. Silakan Bapak cek di kamus. Jadi ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami tali sepatu yang lurus. Kayak apa coba ini? Kan ngaco semua ini kan. Nah, mustaqim qaf, bukan mustaqim kaf. Hati-hati ini, mustaqim dalaman dikit, ini beda. Ro-nya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tasdidnya? Tasdidnya penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak omong kosong Pak ya, karena saya sering dengar beberapa banyak di masjid-masjid lain juga itu bacaannya sangat dikasihani, apalagi imamnya sudah sepuh. Wah, ini susah sekali ini diperbaikinya. Giginya udah pada hilang, jadi susah jadinya untuk mau ini. Kalau untuk sholat beliau sendiri sah, tapi kalau untuk sholat makmumnya ini khawatirnya takut jadi tidak sah. Jadi kita ingin perbaiki Fatihah bareng-bareng ya Pak ya, sama-sama. Nanti kalau misalnya lihat Ustadz sama Pak Haji Aib, silakan minta didengerin Fatihah saya gimana, bener apa enggak. Sama Ustadz Sofani silakan
minta didengerin sama Taufik atau sama ustadz siapa aja lah, pokoknya minta didengerin Fatihah kita, gitu misalnya ya. Terus yang kedua, Fatihah itu harus sesuai urutan ayat, nggak boleh ayatnya dibolak-balik, nggak boleh, itu jelas, hampir nggak ada ini kan. Ihdinas shiratal mustaqim arrahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin waladhdallin, itu nggak mungkin. Yang ketiga, tidak terputus lebih dari ukuran berhenti mengambil nafas, 1 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah lebih dari 1 nafas ini, kelamaan Pak, ngambil ancang-ancangnya kuda-kudanya lama banget, udah kayak baca qori. Gak usah lama-lama. Kalau lebih dari 1 nafas itu putus Fatihahnya. Kalau putus Fatihahnya diulang dari bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau dalam 1 nafas aja nggak masalah. Lebih dari 1 nafas putus. Fatihahnya harus diulang. Bukan batal sholatnya ya, tapi Fatihahnya diulang. Kemudian D, mengucapkan Fatihah sekiranya Pak, dapat memperdengarkan pada diri sendiri dalam keadaan pendengaran normal dan tidak berisik. Ini sering saya ulang-ulang. Bacaannya yang sekiranya Bapak kedengaran ketika Bapak sholat tahajud sendirian di keheningan malam. Jadi gimana bacanya? Yang penting bacanya pakai nafas. Itu aja, bukan pakai suara, pakai nafas. Walaupun Bapak nggak pakai suara, tapi bacanya pakai nafas, itu pasti kedengeran oleh diri sendiri saat ketika tahajud di keheningan malam. Jadi apa ya? Jadi nggak perlu keluar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Horor sekali ini ya, baca Fatihahnya horor. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai suara itu ganggu orang. Jadi ketika kita disuruh memperdengarkan diri sendiri, yang nggak boleh itu bacanya dalam hati. Walaupun jadi makmum dalam mazhab Imam Syafi'i, nggak boleh makmum nggak baca Fatihah, dengerin doang Fatihahnya imam, nggak bisa. Mazhab Imam Syafi'i harus sama-sama baca. Ya, nggak boleh Allahu Akbar diem. Pak kok nggak baca? Dalam hati. Kan Allah juga mendengar apa yang dalam hati kita. Kalau gitu nggak usah capek-capek belajar tajwid, Pak. Tajwid itu untuk memperbaiki hati, untuk memperbaiki lidah. Jadi bacanya pakai lidah. Karena memang kalau di dalam hati namanya nggak qoro'a, bukan baca itu mah. Itu merenung namanya, bukan membaca, bukan membaca Fatihah, tapi merenungi Fatihah itu namanya. Jadi harus pakai mulut bacanya. Yang terakhir, yang kelima, tidak meniatkan selain membaca suratul Fatihah. Habis baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi alhamdulillahirabbil alaminnya niatnya buat bersin sekalian buat Fatihah. Ini nggak bisa, nggak boleh niatnya itu untuk selain membaca Fatihah. Ya jelas ya Pak ya. Nah Fatihah ini tadi nggak boleh putus, kan nggak boleh putus kecuali untuk sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Misalnya nih Pak, Bapak dengar imamnya salah baca suratnya. Misalnya baca kuliah, ayyuhal wala antum abiduna wala ana abidum wala antum. Muter-muter wala antum wala ana terus. Muter-muter aja. Akhirnya Bapak lagi baca Fatihah nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh benerin imam, lakum. Misalnya ini contohnya, lakum dinukum waliyadin aja lagi biar habis kan. Jadi mutar nggak habis kuliah ayyul kafirunnya. Akhirnya Bapak lakum dinukum, terus Bapak lanjutin Fatihahnya boleh karena ada hubung kaitnya dengan sholat. Jadi kalau memutus Fatihah karena ada hubungannya dengan sholat boleh. Bapak lagi baca Fatihah, tiba-tiba imam baca Sabbihisma rabbikal a'la. Sunnah kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Ini jarang diamalin. Ini sering sekali kalau Jumatan aja. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi. Enggak baca dulu Subhana rabbiyal a'la, padahal sunnah ini. Sunnah. Allah nyuruh kita bertasbih ketika membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu dengan nama Allah yang Maha Tinggi.
tapi kita nggak jawab. Mestinya sunnahnya kita membaca Subhana Rabbil. Nah, ketika kita tiba-tiba imam baca Sabbihisma Rabbikal A'la, kita putus Subhana Rabbiyal A'la, maka kita boleh lanjut Fatihahnya, nggak batal Fatihahnya, nggak, karena ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau diputusnya dengan diam, diputusnya dengan zikir yang nggak ada hubungannya dengan Fatihah, batal Fatihahnya, nggak ada hubungannya dengan sholat. Misalnya Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah, itu nggak ada hubungannya dengan sholat, batal Fatihah Bapak, diulang lagi dari Bismillah mestinya. Jelas ya Pak ya? Nah, jadi gak usah sok-sok soleh amat lah ya, sok-sok banyak zikir ya, padahal emang gak zikiran gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak Pak dalam 3 menit? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, nggak ada? Oh, paham sekali, alhamdulillah, subhanallah. Bang Yopi, nah, Bang Yopi emang banyak masalah ya, wajar aja. Ya, silakan. Tahu dulu. Bukan. Gini, memang. Jadi iftitah, namanya juga iftitah. Iftitah artinya buka, mulai. Lah, mulainya pakai iftitah apa mulainya pakai ta'awuz gitu ya. Karena namanya iftitah kan memulai. Berarti bacaan yang pertama kali dimulai itu pakai Allahu Akbar kabira. Kalau udah a'udzubillah namanya iftitahnya pakai a'udzubillah, itu namanya. Nah, makanya kalau dalam kitab fikih sudah membaca a'udzu udah nggak disunahin lagi baca iftitah. Jadi salah ini aja. Walaupun karena keliru. Karena keceplosan. Biasanya a'udzu langsung kan Allahu Akbar a'udzu. Ini dia ya. Basi sunnah nggak baca Allahu Akbar kabira, nggak lagi. Udah nggak disunahin. Cuma kalau mau baca Allahu Akbar kabira nggak batal. Sholatnya boleh-boleh aja, seakan itu kan dikir dalam sholat juga, nggak batal, boleh-boleh aja gitu. Kayaknya nggak serk, kayaknya kalau nggak baca Allahu Akbar kabira, ya udah baca aja nggak masalah karena nggak batal juga. Cuma secara sunnah tidak disunahkan lagi karena sudah keburu memulai dengan a'udzu. Jadi kalau sudah a'udzu itu memulai bacaan Quran. Nah, Fatihah itulah yang pakai a'udzu, bukan iftitah. Wallahu ta'ala ya akbar. Nah, iftitah. Amin disunahkan tetap. Walaupun kita lagi baca Fatihah, imamnya waladhdallin, kita tetap sunnah amin, lanjutin Fatihah kita, lanjutin iftitah kita. Jadi amin itu ada hubungannya dengan sholat, makanya boleh memutus Fatihah. Jadi pokoknya kalau yang ada hubungannya dengan sholat, boleh kita memutus Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.